Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Gandika Ardin dengan NIM 33332400010 dari kelompok 13 tutorial statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 1, di mana kita akan mengerjakan soal nomor 2, 3, 6, dan 7. Di soal nomor 2 ini ada soal suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, pada soal nomor 2 ini disediakan tabel atau tabel frekuensi observasi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajarannya di mana ada tiga, tatap muka, hybrid, dan dari penuh. Nah, kita pertama nentuin dulu apakah soal ini, di mana soal ini menggunakan uji apa. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa, maka kita akan menggunakan uji eh, Q-square. Kita masuk aja ke software pertama atau software RStudio. Di sini saya sudah menyiapkan matriks ataupun sintaksnya. Untuk soal ini, kita akan menggunakan uji Chi-square dan kita akan membuat matriks yang menunjukkan hasil atau tabel dari soal tadi, di mana di sini tampil sama seperti tabel. Lalu kita akan mencari ataupun melakukan uji Chi-square dan menampilkan hasilnya. Oke, untuk melihat hasilnya kita bisa melihat nilai p-value di sini, di mana p-value-nya adalah 0,02113, yang di mana nilai itu adalah kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, bisa disimpulkan bahwa eh, terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajarannya. Selanjutnya kita akan ke Minitab. Oke, di Minitab, di sini saya sudah mendapatkan hasilnya, di mana sama dengan pada software RStudio, dengan nilai Chi-square-nya adalah 11,54 dan derajat kebebasan 4. Kita mendapatkan p-value yaitu 0,021 yang dimana kurang dari 0,05. Artinya, eh, terdapat perbedaan proporsi yang signifikan atau H1 diterima. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, baik. Selanjutnya ke soal nomor 3, di mana ada soal sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Dan di sini ada tabel dari skor penurunan tingkat stres pasiennya. Oke, kita bisa lihat bahwa pada soal ini tuh kita akan membandingkan atau membandingkan tingkat efektivitas dari 4 kelompok yang berbeda, yaitu ada kelompok terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Maka kita akan bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Lalu kita bisa masuk lanjut ke RStudio. Di sini kita bisa masukkan nilai-nilainya, di mana tadi ada kelompok-kelompok A, kelompok A atau terapi musik, kelompok B atau yoga, kelompok C meditasi, dan kelompok D konseling psikologis. Dan untuk melakukan uji kruskal, kita bisa melakukan fungsi kruskal test. Kita bisa langsung aja. Dan di sini muncul nilainya dengan nilai p-value-nya itu sebesar 8,567 kali 10 pangkat negatif 5, yang mana itu nilainya kurang dari 0,05 atau sangat kecil sekali. Jadi kita bisa simpulkan bahwa karena nilainya kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak, H1 diterima, artinya tidak, artinya terdapat perbedaan. Artinya keempat jenis terapi tersebut setidaknya ada dua yang memiliki perbedaan tingkat efektivitas. Nah, kita bisa langsung lihat ke software Minitab, di mana di sini terlihat nilai p-value-nya adalah 0,000, karena
Untuk Minitab sendiri hanya mengambil tiga angka di belakang koma. Dan nilai ini menunjukkan berarti pada software RStudio itu benar gitu bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat efektivitas dari keempat kelompok tersebut. Dan di sini kita bisa lihat untuk nilai meannya atau rata-ratanya eh, metode 2 itu adalah nilai yang terbesar sebesar 24,2. Atau kita bisa lihat di sini yaitu yoga. Jadi untuk yoga itu memiliki skor penurunan yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk soal selanjutnya, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10, di mana semakin tinggi skor artinya semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, dari sini ditampilkan tabel hasil pengukuran tingkat konsentrasi siswa, di mana ada tiga perlakuan, yaitu sebelum program, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Nah, karena kita lihat di soalnya itu ada tiga perlakuan dengan objek yang sama atau 8 siswa yang sama, maka kita bisa menggunakan uji Friedman untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa lanjut ke software RStudio. Oke, pada soal nomor 6 ini kita bisa langsung aja kita run sintaksnya, di mana di sini saya mendefinisikan nilai matriks sebelum, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Lalu hasilnya akan dibuat dalam data frame dan kita akan melakukan uji Friedman test yang di sini menunjukkan bahwa hasilnya itu memiliki nilai p-value yaitu 0,00033355 atau nilainya itu kurang dari 0,05. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hipotesa nolnya itu ditolak atau H nolnya ditolak. Eh, artinya bahwa terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, kita juga bisa lihat dengan menggunakan software Minitab, di mana di sini juga bisa dilihat hasilnya. Ada nilai deskriptif statistik dari eh, tabelnya, di mana jumlahnya itu ada 8 pada setiap periode. Dan kita juga bisa lihat nilai p-value-nya yaitu 0,00. Ini hasil pembulatan yang dimana hasilnya sama dengan RStudio, yaitu H0-nya ditolak. Oke, kita akan lanjut ke soal ke-7. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 7, di mana ada soal sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Oke, di sini ada tabel hasil survei kepuasan pasien, di mana ada tiga jenis layanan: rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Dengan masing-masing skor kepuasan yang diberikan. Eh, nah, di sini kita bisa menentukan bahwa soal ini tuh menggunakan mood median. Jadi kita bisa langsung aja masuk ke software RStudio. Kita akan menginput data terlebih dahulu, di mana kita punya data-data tadi layanan dan skornya, dan exam data untuk menggabungkan data. Dan di sini kita bisa melihat sebaran data menggunakan box plot. Nah, untuk melakukan tes mood median ini, kita memerlukan menginstall dan mengaktifkan package dari RVAI di Memoir, di mana ini adalah package untuk melakukan uji mood median. Kita bisa langsung aja run sintaks ya. Nah, di sini eh, dapat terlihat hasilnya, di mana ada X squared di sini menunjukkan nilai perbedaan antar tiap median. Lalu di sini ada nilai p-value yang bernilai 0,006, artinya memiliki nilai yang kurang dari 0,05.
kita bisa menyimpulkan bahwa H0 itu ditolak. Atau terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Nah, itu juga bisa dilihat bahwa pada Minitab, di mana di sini terlihat nilai median dari setiap jenis layanan untuk rawat jalan, rawat inap, dan IGD, di mana rawat jalan memiliki nilai median yang lebih tinggi yaitu sebesar 42, artinya tingkat kepuasannya lebih baik. Dan di sini kita juga bisa lihat nilai p-value yang sama, artinya H0 ditolak atau terdapat tingkat perbedaan yang signifikan. Oke, jadi itu adalah pekerjaan untuk tugas mingguan shift 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.